مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين وزيناه بنور العلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian Jumat subuh kita pada pagi hari ini melalui kitab Mukhtarul Ahadits. Kita masuk hadis nomor 851. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa bin Umar, qala Musa bin Imran. Telah berkata Musa bin Imran, Ya Rabbi, man a'azzu ibadika indaka. Nabi Musa bin Imran bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, man a'azzu, siapakah orang yang paling kuat, siapakah manusia yang paling kuat, ibadaka indaka, di antara hamba-hambamu di sisimu. Nah, ini pertanyaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, siapakah manusia yang paling kuat di atas dunia ini menurut Engkau? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Musa. Qala man iza qadara ghafara. Jadi orang yang paling kuat, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang apabila memiliki kekuasaan, apabila memiliki kemampuan, apabila memiliki kekuatan untuk membalas, ghafara, maka dia memilih untuk memaafkan. Nah, inilah orang yang paling kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dizolimi oleh orang lain, ketika kita dicelakai oleh orang lain, kemudian Allah memberikan kita jalan, Allah memberikan kita kekuatan untuk membalas sakit hati kita atau untuk membalas perbuatan zalim orang lain kepada kita, maka kita mengambil jalan untuk lebih memaafkan. Nah, itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi sekali lagi, orang yang paling kuat yaitu orang yang apabila ia mampu untuk membalas kezaliman orang kepada dirinya, maka dia memilih jalan untuk memaafkan. Nah, jadi memaafkan ini juga merupakan salah satu jalan kita masuk ke dalam surga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian wahai manusia, ila maghfiratin, menuju kepada ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan-Tuhan kalian. Yang balasannya apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, yaitu balasannya berupa surga, yang mana surga ini luasnya melebihi luas langit dan luas bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allazina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah. Wal kaziminal ghaiz, dan orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas,
dan orang yang beri maaf di antara manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan bermula Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi dalam Quran surat Ali Imran ini, surga itu dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini ditempuh dengan jalan yang pertama dijelaskan, yaitu orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, apalagi dalam keadaan susah. Yang kedua, bisa menahan amarah ketika nafsu amarah itu memuncak. Dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang mampu untuk membalas sakit hati terhadap perbuatan zalim kepada manusia, tapi mereka lebih memilih memaafkan. Nah, ini makna dari surat Ali Imran yang tertuang dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan kelebihan kita memberikan maaf kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Iza kana yaumul qiyamah yunadi munadi fayaqulu." Apabila terjadi hari kiamat, maka ada seruan yang memanggil umat-umat manusia pada hari kiamat itu. Seruan itu mengucapkan, "Ainal afuna 'anin nas?" Di manakah manusia yang telah memberikan maaf? Halumu ila rabbikum. Datanglah kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian. Khuzu ujurakum, dan ambillah pahala-pahala yang telah disiapkan oleh Tuhan-Tuhan kalian. Wa haqqu ala kulli muslimin, dan kewajiban atas tiap-tiap orang muslim itu, iza afa, apabila dia telah memberikan maaf, ayyadakhullahullahul jannata, maka jaminannya Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Nah, ini sesuai dengan Quran surat Ali Imran yang telah kami bacakan barusan. Jadi orang-orang yang telah memberikan maaf kepada manusia, itu Allah sudah menyiapkan baginya surga. Jadi ini merupakan kewajiban kita, meminta maaf tidak membuat kita merasa rendah diri, dan memberi maaf tidak membuat kita menjadi manusia yang mulia. Tapi ini merupakan tuntunan agama agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kelebihan kita meminta maaf, kelebihan kita memberi maaf, yaitu Allah sediakan kita, Allah jamin kita, yaitu berupa surga. Dan orang-orang yang dikatakan kuat, yaitu orang-orang yang dapat memberikan maaf kepada manusia ketika dia mampu untuk membalasnya. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Hurairah. Selanjutnya hadis nomor 852. Qala Daud, berkata Nabi Daud, id khaluka yadaka fi famit tinnin, apabila engkau memasukkan tanganmu ke dalam mulut naga, ila an tablughal mirfaqa, sampai engkau memasukkan tanganmu itu kepada sikumu. Jadi Nabi Daud mengibaratkan apabila ada seseorang yang memasukkan tangannya ke dalam mulut seekor naga, kemudian tangan yang dimasukkan itu sampai kepada sikunya, fayaqdumuha, kemudian naga itu mencengkram atau menggenggam tangan orang yang memasukkan ke dalam mulutnya itu,
khairun laka, itu lebih baik bagi orang yang memasukkan tangannya ke dalam mulut naga itu, min antas ala man lam yakun lahu syai'un summa kana, min antas ala, daripada orang yang meminta man lam yakun lahu syai'un, kepada orang yang tidak memiliki apa-apa, summa kana, kemudian orang yang tidak memiliki apa-apa itu mengadakan sesuatu yang seolah-olah dia mampu untuk memberikannya. Nah, ini larangan agama. Tidak boleh kita meminta-minta kepada orang yang tidak mampu, yang sebenarnya kita mampu untuk berusaha di atas tangan kita, tapi kita lebih memilih jalan untuk meminta-minta kepada orang. Kemudian orang yang kita mintai itu adalah orang yang tidak mampu. Nah, kata Nabi Daud, seandainya engkau masukkan kedua tanganmu ke dalam mulut naga, kemudian naga itu menggigit tanganmu sampai dengan sikumu, itu lebih baik daripada engkau meminta-minta kepada orang, sementara orang yang engkau mintai itu tidak memiliki apa-apa, dan orang yang tidak memiliki apa-apa itu mengada-adakan bahwa dia mampu untuk memberikan apa yang kita minta. Nah, ini larangan agama. Jangan sampai kita meminta-minta padahal kita mampu untuk berusaha, padahal kita mampu untuk bekerja, padahal kita mampu untuk mencari nafkah, tapi karena ada sifat malas dalam diri kita, maka sifat meminta-minta itulah yang lebih kita dahulukan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak henti-hentinya seseorang di antara kalian meminta-minta hingga ia bertemu dengan wajah yang tidak berdaging. Nah, maknanya apa? Jadi orang yang meminta-minta itu seolah-olah merendahkan harga dirinya, seolah-olah dia menurunkan harga dirinya padahal dia mampu untuk bekerja. Jangan sampai kita disindir oleh Nabi melalui hadisnya. Orang yang senang meminta-minta kepada manusia itu diibaratkan seperti manusia yang memiliki wajah tapi tidak berdaging. Jadi ini bahayanya kita meminta-minta. Bukankah tangan yang di atas, artinya tangan yang memberi, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, artinya tangan yang meminta kepada orang lain. Muslim yang kuat untuk bekerja, Muslim yang kuat untuk mencari nafkah, itu lebih baik daripada Muslim yang meminta-minta padahal dia mampu untuk bekerja. Jadi ini menunjukkan rendahnya akhlak seseorang. Ini menunjukkan rendahnya kepribadian seseorang, bahwa meminta-minta kepada orang lain itu menunjukkan buruknya kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merendahkan diri pula di hadapan manusia. Cukuplah kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita menjadikan Allah sebagai sebaik-baik penolong kita. Jangan kita menjadikan manusia melebihi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis nomor 853. Qala Ummu Sulaiman bin Daud li Sulaiman. Berkatalah Ummu Sulaiman bin Daud kepada Nabi Sulaiman. Apa perkataan Ummu Sulaiman? Ya bunayya, wahai anakku. Jadi Ummu Sulaiman, ibu Nabi Sulaiman, berpesan kepada Nabi Sulaiman. Ibu Nabi Sulaiman berkata, ya bunayya, wahai anakku, la tuksirin nauma bil lail, janganlah engkau membanyakkan tidur pada malam hari.
Fa inna kasratan naumi bil laili, karena sesungguhnya membanyakkan tidur pada malam hari tatrukul insana faqiran, mewarisi manusia itu menjadi orang fakir yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Jadi waktu-waktu yang mustajabah untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya di malam hari atau di pertengahan malam. Nah, jangan kita sia-siakan waktu di sepertiga malam ini untuk kita membanyakan tidur. Karena di sepertiga malam inilah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sepertiga malam inilah malaikat-malaikat turun ke langit dunia. Pada sepertiga malam inilah Allah memperhatikan hamba-hambanya yang bangun, yang kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manfaatkan sepertiga malam ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 100 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada sepertiga malam, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosa itu seperti buih di tengah lautan. Nah, ini kelebihan kita bangun pada sepertiga malam. Jadi jangan sekali-kali kita membanyakkan tidur pada malam hari, karena membanyakkan tidur pada malam hari itu dapat mewarisi kefakiran. Apa makna kefakiran ini? Maknanya yaitu kebangkrutan kita pada hari kiamat. Karena ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan setiap hari ini belum tentu sempurna kita lakukan, belum tentu maksimal kita kerjakan. Akan tetapi ibadah-ibadah wajib ini kita bantu dia, kita tutupi dia dengan ibadah sunnat. Dan ibadah sunnat yang sangat dianjurkan yaitu ibadah pada sepertiga malam. Untuk itu jangan kita membanyakkan tidur pada malam hari, karena kebanyakan tidur pada malam hari itu dapat mewarisi kefakiran. Apalagi kita sampai melewati namanya sholat subuh. Karena sholat subuh ini merupakan sholat yang membedakan kita dengan orang-orang munafik. Karena sholat subuh ini merupakan sholat yang pahalanya lebih besar dibanding dengan sholat-sholat wajib yang lain, kecuali sholat Jumat. Kemudian sholat subuh ini kelak akan menjadi pertanda kita pada hari kiamat, di mana sabda Rasulullah SAW mengatakan, Basyirul masya'in fi zulami ilal masajid, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap menuju ke masjid. Apa kabar gembiranya? Binurit tami yaumal qiyamah, yaitu mereka yang berjalan di tengah kegelapan menuju ke masjid itu akan memperoleh cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Jangan sekali-kali namanya kita meninggalkan sholat subuh, apalagi secara berjamaah. Selain Allah gugurkan dosa-dosa kita melalui langkah-langkah kita menuju ke masjid, yang kedua Allah akan berikan jaminan kelak pada hari kiamat dengan cahaya yang sempurna yang diberikan kepada orang-orang yang berjalan menuju ke masjid dalam keadaan gelap. Jadi ini dua hal yang harus kita raih ketika waktu malam itu datang. Yang pertama, kita hidupkan dia malam, tengah malam itu dengan kita banyak-banyak beribadah sunat. Yang kedua, jangan sampai kita lewati sholat subuh kita. Sayyidina Ali berkata, tidak pernah aku mendapati ibadah sunat yang lebih sulit daripada ibadah tahajud pada tengah malam. Ini kata Sayyidina Ali.
Jadi tidak ada ibadah sunat yang lebih sulit, kata Sayyidina Ali, dibandingkan dengan kita ibadah pada tengah malam. Mengapa? Karena pada malam hari itu kita sedang nikmat-nikmatnya tidur, sedang nikmat-nikmatnya kita terlelap, sedang nikmat-nikmatnya kita bermimpi, kemudian kita bangun. Nah, di sanalah godaan setan. Jadi jarang sekali orang yang berhasil menghidupkan sepertiga malam, karena kebanyakan manusia ini lebih memilih tidur daripada menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah sunat. Sekali lagi, orang-orang yang kebanyakan tidur pada malam hari itu kelak pada hari kiamat dapat mewarisi kefakiran. Makna fakir di sini yaitu mereka akan memperoleh kerugian yang besar kelak di sisi Allah. Ketika amalan-amalan kita diperlihatkan oleh Allah, maka di sana tidak ada yang dapat membantu ibadah wajib kita, padahal belum tentu ibadah wajib kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Baihaqi an Jabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dari Jabir. Kemudian hadis nomor 854. Qul, Nabi menganjurkan kita, Nabi mengajarkan kita sebuah doa, yang mana doa tersebut berbunyi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ucapkanlah oleh kalian, Allahumma ja'al sarirati, ya Allah, jadikanlah batinku ini khairan min alaniyati, lebih baik daripada jasadku ini. Ya Allah, jadikanlah ibadah-ibadah yang ada di dalam hatiku ini lebih baik daripada ibadah-ibadah yang nampak dari jasadku ini. Waj'al ala niyati salihan. Begitu pula jadikanlah ala niyati, kebaikan ibadah dari jasad-jasadku ini. Jadi kita meminta kepada Allah yang pertama, bagaimana Allah memperbaiki hati kita dalam beribadah, batin kita dalam beribadah, daripada jasad yang nampak ini. Ya. Jadi kan percuma kita ibadah nampak jasad kita bagus, tapi batin kita menunjukkan yang tidak sama dengan jasad kita. Nah, yang kedua, kita meminta agar bagaimana ala niyati, segala yang nampak ibadah melalui batin kita ini menjadi ibadah yang sholihat, menjadi ibadah yang baik, menjadi ibadah yang pantas. Ya. Allahumma as'aluka min sholih. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau min sholih, dari kebaikan, ma tu'tin nas, apa-apa yang datang dari manusia, minal mali, daripada harta, wal ahli, dan keluarga, wal waladi, dan anak. Jadi kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai tiga asbab ini menyebabkan kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan fitnah sehingga kita berbuat zalim. Apa fitnah itu? Yang pertama, kita berlindung kepada Allah bahwa sesuatu yang datang dari manusia itu, yang pertama yaitu dari harta, yang kedua dari keluarga, dan yang ketiga dari anak-anak. Nah, ini tiga perlindungan agar harta, keluarga, dan anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tiga hal ini dapat menyebabkan kita menjadi sumber fitnah. Ghairid dhalli wal mudall, yang tidak sesat dan menyesatkan. Jangan sampai harta, kemudian keluarga, dan anak-anak ini mendatangkan kesesatan dan menyesatkan kita pula. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keluarga, diberikan harta, diberikan anak yang pantas, diberikan keluarga yang soleh, anak yang soleh,
dan harta yang pantas untuk kita gunakan. Nah, ini doa yang dianjurkan oleh Nabi. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku ini lebih baik daripada jasad-jasadku ini. Wa ja'ala alaniyati salihatan, dan jadikan pula jasadku ini baik pula sebagaimana baiknya batinku. Allahumma as'aluka min salih. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari kebaikan ma tu'tin nas, sesuatu yang datang dari manusia yang berupa apa? Minal mali, dari harta-harta kita, wal ahli, dan dari keluarga kita, wal waladi, dan dari anak-anak kita, ghairil dhalli wal mudilli, yang tidak menyesat dan yang tidak sesat dan menyesatkan. Nah, jadi kita memohon dua sebab di sini, kebaikan batin kita yang nampak, kebaikan batin kita yang tidak nampak, dan kita memohon kepada Allah juga dari kebaikan jasad kita. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar perlindungan Allah kepada harta, keluarga, dan anak-anak kita, yang mana ketiganya ini tidak mendatangkan kesesatan dan menyesatkan. Nah, rawahu Tirmizi an Anas. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kul, ucapkanlah. Ini doa yang kedua. Allahumma fatiras samawati wal ardh. Ya Allah, fatiras samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Rabbi kulli syai'in wa malikah, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menciptakan sesuatu dan memilikinya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain daripada Engkau. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri nafsi, dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirkih, dan aku berlindung pula dari keburukan syaitan dan godaan-godaannya. Kulha, maka ucapkanlah doa ini iza asbahta, apabila engkau berada di pagi hari, wa iza amsaita, dan apabila engkau berada di waktu sore hari, wa iza akhazta madja'aka, dan apabila engkau hendak mendatangi tempat-tempat tidurmu. Nah, ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada waktu pagi ini. Nah, ketika kita berada pada waktu pagi hari seperti sekarang ini, dan nanti ketika kita berada pada sore hari, doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimal ghaibi wasyahadah, Rabbi kulli syai'in wa malikih, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Nah, ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, makna doa ini kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Maha mengetahui segala yang nampak dan segala yang tersembunyi. Allah menciptakan sesuatu dan memiliki segala sesuatu itu. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa kita, dan kita berlindung pula kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan dan bala tentaranya. Nah, ini doa ini kita ucapkan pada waktu pagi dan pada waktu sore, dan ketika kita hendak mendatangi tempat tidur kita atau hendak kita tidur. Nah, ini jaminan Allah
bagi kita melalui doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Jadi dua doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama, doa kebaikan lahir dan batin kita. Yang kedua, doa agar kita terlindung dari godaan-godaan syaitan dan tentara-tentaranya atau sekutu-sekutunya. Yang ketiga, hadis nomor 852, yaitu doa yang ketiga. Qul, ucapkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepada Engkau, nafsan mutmainnatan, yaitu jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ika. Bagaimana bentuk jiwa yang tenang melalui doa Rasulullah ini? Tu'minu biliqa'ika. Jiwa yang tenang itu yaitu jiwa yang beriman ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, yaitu jiwa yang ketika datang sakaratul maut kepada kita, yaitu tetap kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jiwa yang tenang itu atau jiwa yang bersih itu wa tardha biqadaika, yaitu redha dengan qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa taqna'u bi'ataika, dan menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita memperoleh nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, bukan nafsul lawamah, jiwa-jiwa yang buruk atau jiwa-jiwa yang jahat. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan kita berdoa untuk memperoleh nafsul mutmainnah, yaitu kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu nafsan mutmainnatan, jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana jiwa yang tenang itu? Tu'minu biliqa'ika, yaitu jiwa yang beriman ketika menghadap Engkau. Wa tardha biqada'ika, dan redha dengan keputusanmu. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan menerima segala pemberianmu. Nah, ini doa agar hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi tenang. Hafal hafal sidan ikuntik doa. Tapi maknanya itu luar biasa. 3 doa yang dianjurkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, selanjutnya rawahu Dayai an Abi Umamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Diya dari Abi Umamah. Nah, yang keempat, hadis nomor 857. Ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini kita hafal dan sering kita ucapkan. Qul, ucapkanlah doa ini. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula'i tajma'u laka dunya wa akhirataka. Rawahu Ibnu Majah an Sarik al-Ashja'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, dan berikanlah aku rahmat.
turunkanlah kepadaku kasih sayang. Wa'afini, dan maafkanlah aku. Warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Jadi 4 hal yang kita minta kepada Allah. 1 ampunan, 2 rahmat, 3 maaf Allah kepada kita, dan keempat adalah agar Allah membukakan pintu rezeki kepada kita. Fa innaha ulai, maka sesungguhnya yang 4 ini, lapas ighfirli, lapas irhamni, lapas wa'afini, dan warzuqni. Nah, empat lapas ini, fa innaha ulai, maka sesungguhnya yang 4 ini, tajma'u lakad dunya wa akhirataka, berkumpul padanya kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Ini kan biasa kita lapaskan, kita ucapkan ketika kita duduk di antara 2 sujud. Kita mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Nah, ini jangan sampai kita lupa kepada doa ini. Selesai sholat kita amalkan. Karena kita mohon 4 hal, yang mana jikalau Allah berikan kita 4 hal ini, maka kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat berkumpul dalam 4 hal ini. Yaitu kita mengucapkan Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Nah, jangan sampai kita melupakan doa-doa ini. Nah, selanjutnya hadis nomor 858. Kembali Nabi mengajarkan kita sebuah doa. Qul, ucapkanlah doa, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku, ini pengakuan kita kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, telah berbuat zalim kepada diriku. Zulman kasiran, yaitu kezaliman yang banyak sekali. Wa innahu, dan sesungguhnya la yaghfir dzunubah, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indika, akan ampunan yang ada di sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, berikanlah aku kasih sayang. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau wahai Allah al-ghafur ar-rahim, yaitu maha pengampun dan maha pemberi kasih sayang. Nah, ini merupakan doa sebagai pengakuan kita bahwa kita manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Manusia tidak pernah lepas dari berbuat kesalahan selama hidup di dunia. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa ini. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang telah kita bahas pada Jumat sebulan yang lalu, ketika kita membaca doa ini, kita dianjurkan membacanya ketika di sujud yang terakhir. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulmatan atau zulman kasira, fa innahu la yaghfiru az-zunuba illa anta faghfirli. Nah, di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu kita dianjurkan membaca doa ini ketika di sujud yang terakhir. Karena ketika kita sujud itu, itulah bentuk pengakuan kita. Di sanalah bentuk kerendahan kita. Di sanalah bentuk kehinaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Mengakui segala bentuk dosa-dosa kita. Mengakui segala bentuk kezaliman yang telah kita lakukan kepada diri kita dan bentuk kezaliman yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
Ada 5 doa dalam kitab Mukhtarul Ahadis ini yang dianjurkan kita untuk banyak-banyak membacanya. Ya. Baik itu ketika kita sedang dalam keadaan lapang, ketika kita dalam keadaan sholat, atau ibadah-ibadah sunat yang lain. Perbanyak membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan pada pengajian pagi hari ini kita mendapat 5 doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya. Paling dek ni hafal. Ya. Hafal. Apalagi bagi kita yang biasa berdoa menjadi imam. Ya. Yang kebiasaan makmum ini sering menggerutu di belakang. Ya doang kaduna doa ni. Ya. Doa-doa yang sudah terbiasa kita mendengar. Nah, ada doa yang baru sekarang. Ada doa yang menjadi referensi kita, menjadi tambahan wawasan kita. Nah, alhamdulillah doa itu kita dapatkan pada kitab Mukhtarul Ahadis. Nah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi doa ini datangnya dari Rasulullah SAW, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 859. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalilul fiqhi khairum min kasiril ibadah. Qalilul fiqhi, sedikit pengetahuan, sedikit ilmu tentang fikih, sedikit engkau miliki pengetahuan tentang ilmu fikih atau ilmu syariat, khairum min kasiril ibadah, itu lebih baik daripada orang yang banyak ibadah tapi tanpa ilmu. Wa kafa bil mar'i fiqhan, dan cukuplah seseorang itu dikatakan pandai dalam ilmu syariat, iza abadallah, apabila ia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu fikih, ilmu syariat ini kan ilmu yang mengatur bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit ilmu fikih, sedikit ilmu syariat yang kita miliki itu lebih baik daripada orang yang banyak ibadah tapi tanpa ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain itu disebutkan, satu orang alim paham tentang syariat itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Nah, ini pentingnya kita beribadah dengan ilmu. Karena beda derajat pahala orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Tidak mungkin Allah mengganjar balasan yang sama. Tidak mungkin Allah memberikan balasan yang sama kepada orang yang rajin menuntut ilmu, kemudian dia beribadah, dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Ya. Jadi jangan kita malas-malas untuk kita menuntut ilmu. Kemudian wa kafa bil mar'i jahlan, dan cukuplah seseorang itu disebut sebagai orang yang jahil atau orang yang bodoh, iza ujiba bi ra'yihi, apabila ia kagum dengan akalnya, apabila ia mendewakan akalnya. Itu termasuk orang-orang yang jahil. Kan sering kita temukan sekarang banyak orang berbicara agama tanpa menuntut, hanya berlogika. Tapi ketika ditanya dalil, ketika ditanya menukil dari apa, nah hanya mengandalkan logika, tidak bisa memberikan bukti yang cukup atau dalil yang cukup dari mana dia menukil pendapat itu. Tidak boleh kita berijtihad tanpa ada ilmu. Karena syarat orang berijtihad itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, orang bodoh berijtihad, maka gugurlah ijtihad. Wa innaman nasu rajulani, dan hanya saja manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama,
mu'minun wa jahilun, yaitu manusia yang beriman dan manusia yang jahil. Fala tu'zil mu'min wala tuhawir al-jahil. Maka tidaklah seorang itu beriman, maka tidaklah seseorang itu diberikan oleh Allah atau dijadikan orang itu oleh Allah menjadi orang yang beriman, wala tuhawir, dan tidaklah orang itu dijadikan oleh Allah menjadi orang yang jahil. Jadi orang beriman ini yaitu orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya melalui ilmu, dan orang yang bodoh yaitu orang yang tidak mau memperbaiki dirinya. Nah, jadi kita disebut orang jahil yaitu orang yang tidak mau memperbaiki dirinya dengan ilmu, dan kita disebut orang yang beriman, paham tentang agama, yaitu kita mengakui Allah dengan segala kekuasaannya, dan hal-hal yang lain itu disebabkan karena ada ilmu. Nah, inilah pentingnya namanya kita memiliki ilmu, terlebih namanya ilmu syariat, karena ilmu syariat ini adalah ilmu yang menuntun kita ke jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita malas menuntut ilmu. Karena kenapa ilmu syariat ini penting? Karena ilmu syariat ini adalah ilmu yang selalu berbenturan dengan manusia setiap hari. Mana contohnya? Sholat. Setiap hari kita lakukan. Ya. Muamalah. Tiap hari kita lakukan dengan sesama manusia. Nah, semua itu butuh ilmu. Jangan sampai kita melakukan ibadah tanpa didasari oleh ilmu. Rawahu Tabrani dari Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa hadis telah kita bahas pada Jumat subuh pagi ini, dan di antara hadis-hadis yang telah kita bahas terdapat doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan doa ini dapat kita hafal, kemudian kita pergunakan untuk kepentingan kita, untuk keperluan kita. Bahkan jikalau kita sudah menghafalnya, alangkah lebih baiknya kita mengajarkannya. Karena satu kebaikan yang kita ajarkan, maka akan bernilai 10 kebaikan di sisi orang yang mengajarkannya. Bahkan Allah akan melipatkan sampai dengan 700 kali lipat. Nah, inilah pentingnya namanya kita mengajarkan kebaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pengajian kita pada Jumat subuh yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqata wa quli alaika husna zanni bika wa amnun alaina bikulli ma yakaribuna ilaik makrona fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yastajabu lah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.